Berikut adalah latihan soal SAS atau sumatif akhir semester atau PAS atau penilaian semester mata pelajaran KHI atau Pendidikan Agama Islam kelas 8 SMP TMTSN semester 1 Kurikulum Merdeka tahun 2024 beserta kunci jawaban. Ya. Dan untuk latihan soal SAS PAS seluruh mata pelajaran kelas 8 bisa cek di bagian deskripsi. Dan mari kita mulai. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Di daerah Yerusalem. 2. Menggunakan bahasa Arab. 3. Diturunkan kepada Nabi Isa. 4. Sebagai pedoman hidup kaum Nasrani. Nah, pernyataan di atas sesuai dengan ciri-ciri dari kitab Injil ditunjukkan nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 4, D2, 3, dan 4. Maka jawaban yang benar adalah C1, 3, dan 4. 1. Di daerah Yerusalem. 3. Diturunkan kepada Nabi Isa. 4. Sebagai pedoman hidup kaum Nasrani. Ya, C jawabannya. Meyakini keberadaan kitab-kitab Allah merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Sebagai orang beriman kepada kitab Allah, berarti kita harus A. Percaya dan mengamalkan semua kitab-kitab yang ada. B. Percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Menganggap bahwa Al-Quran saja yang perlu kita percaya. D. Mempercayai dan mengamalkan semua isi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban yang benar adalah B. Percaya bahwa kitab-kitab itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk kaum Yahudi dan Bani Israel. Kitab ini berisi tentang nasihat, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah, zikir, doa, dan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pernyataan tersebut yang dimaksud adalah kitab A. Taurat, B. Zabur, C. Injil, D. Al-Quran. Maka jawaban yang benar adalah B. Zabur jawabannya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Susunan bahasanya sangat indah. 2. Isinya tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah. 4. Isi kandungannya lengkap karena mencangkup segala aspek kehidupan. Dari pernyataan di atas yang menunjukkan keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab yang lain adalah nomor A, 1, 2, dan 3. Oke. B, 1, 2, dan 4. C, 1, 3, dan 4. D, 2, 3, dan 4. Maka jawaban yang benar adalah C, 1, 3, dan 4 ya. 1. Susunan bahasa yang sangat indah. Lalu 3. Membaca dan mendengarnya merupakan ibadah. 4. Isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan. Itu ya, yang menunjukkan keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab lainnya. Hakim seorang anak yang rajin beribadah. Suatu hari ia bertemu kawan lamanya bernama Halim. Ternyata Halim seorang yang gemar meminum minuman keras. Ia berusaha membujuk Hakim untuk meminum minuman keras. Tapi Hakim tidak mau karena Hakim tahu bahwa minuman keras merupakan salah satu cara setan untuk A. Menjadikan manusia lupa makan dan tidur. B. Mengendalikan manusia untuk berbuat jahat. C. Menghambur-hamburkan harta yang dimilikinya. D. Membuat manusia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban yang benar adalah
D. Membuat manusia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkonsumsi minuman keras atau khamar dan sejenisnya dalam kehidupan sehari-hari sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, berikut ini adalah dampak bahaya minuman keras kecuali: A. Menyebabkan kerusakan otak. B. Menyebabkan liver membengkak. C. Mengalami nyeri pada saat haid. D. Merusak sendi-sendi kerukunan. Maka jawaban yang benar adalah C. Mengalami nyeri pada haid. Kecualinya mengalami nyeri pada saat haid. C jawabannya. Kecualinya ya. Lanjut. Minuman keras dalam bentuk apapun sangat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga harus dihindari. Berikut ini adalah cara menghindari minuman keras kecuali: A. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Melakukan aktivitas yang positif bagi kesehatan jasmani dan rohani. C. Selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi minuman, terutama di luar rumah. D. Sering mempererat silaturahmi dengan teman-teman di warung kopi atau kafe. Maka jawaban yang benar adalah D. Sering mempererat silaturahmi dengan teman-teman di warung kopi atau kafe. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengganggu konsentrasi ibadah. 2. Timbul rasa kasih sayang. 3. Timbul benih-benih. 4. Selalu ingat kepada Allah. 5. Pembuka pintu kejahatan lain. Dari pernyataan di atas, yang merupakan dampak negatif perbuatan judi ditunjukkan nomor A. 1, 2, 3, B. 1, 4, 5, C. 2, 4, 5, D. 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B yaitu 1, 3, 5. Mengganggu konsentrasi ibadah. 3. Timbul benih-benih. 5. Pembuka pintu kejahatan lain. B jawabannya. Senang melakukan silaturahim dan selalu memaafkan kesalahan orang lain adalah salah satu cara untuk menghindari hal-hal berikut kecuali: A. Pertengkaran. B. Perselisihan. C. Perkelahian. D. Perjudian. Maka jawaban yang benar adalah D. Perjudian jawabannya. Suatu lafaz dibaca qalqalah sughrah apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharakat: A. Dhamma, B. Fathah, C. Kasrah, D. Sukun. Maka jawaban yang benar adalah D. Sukun jawabannya. Satu lafaz dibaca qalqalah sughrah apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharakat sukun D jawabannya. Saat ujian, siswa tidak boleh mencontek. Kejujuran siswa ini sangat penting untuk membantu bapak dan ibu guru karena: A. Nilai ulangan harian siswa dijadikan acuan bagi kebijakan pemerintah pusat. B. Guru membutuhkan analisis hasil pembelajaran yang valid dan objektif. C. Nilai ulangan harian siswa akan dilaporkan kepada kepala sekolah. D. Guru akan menghukum siswa yang curang. Maka jawaban yang benar adalah
B. Guru membutuhkan analisis siswa. Guru membutuhkan analisis hasil pembelajaran yang valid dan objektif. B jawabannya. Memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya disebut dengan A. Adil, B. Jujur, C. Hemat, D. Istiqomah. Maka jawaban yang benar adalah A. Adil jawabannya. Menurut hadis riwayat Ahmad, ada 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu sebagai berikut, kecuali A. Orang miskin yang tidak meminta-minta, B. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka, C. Orang yang dizalimi, D. Pemimpin yang adil. Maka jawaban yang benar adalah A. Orang miskin yang tidak meminta-minta jawabannya. Hari. Di antara contoh penerapan perilaku adil di masyarakat adalah sebagai berikut, kecuali A. Bertutur kata yang sopan kepada tetangga, B. Menggosip bersama para tetangga, C. Menjenguk tetangga yang sakit, D. Menjaga nama baik tetangga. Maka jawaban yang benar adalah B ya, menggosip bersama para tetangga ya. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut ya soal berikutnya. Perhatikan salat sunnah berikut ini. A. Salat idain, B. 1. Salat idain, 2. Tarawih, 3. Tasbih, 4. Witir, 5. Tahiyatul masjid. Salat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarid atau berjemaah adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 4, C. 2, 3, 4, D. 3, 4, 5. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah C ya, 2, 3, 4 ya, tarawih, tasbih dan witir. Itu yang secara munfarid atau berjamaah. Lanjut. Memahami dan menghargai perbedaan jumlah bilangan rakaat dalam pelaksanaan salat tarawih merupakan salah satu wujud akhlak mulia umat Islam yang dinamakan A. Tasamuh, B. Tawakal, C. Tawadu, D. Qanaah. Maka jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah A. Tasamuh jawabannya. Kita lanjut. Kita lanjut ya soal nomor 17. Salat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad adalah A. 2 rakaat sebelum salat zuhur, B. 2 rakaat sebelum salat asar, C. 4 rakaat sebelum salat zuhur, D. 4 rakaat sebelum salat asar.
Maka jawaban yang benar adalah A. 2 rakaat sebelum salat zuhur jawabannya. Oke, kita lanjut. Desa Amin mengalami kemarau yang panjang. Amin dan warga desa menginginkan hujan secara segera turun ya. Setelah melakukan musyawarah, akhirnya warga desa sepakat untuk melakukan salat sunnah secara berjamaah. Nah, salat sunnah yang dilakukan Amin dan warga desa adalah salat A. Tahajud, B. Kusuf, C. Kusuf, dan D. Istisqa. Jawaban yang benar adalah D. Istisqa jawabannya. Ahmad sedang melaksanakan salat berjemaah di masjid. Pada rakaat kedua, Ahmad mendengarkan ayat sajadah yang dibaca oleh imamnya. Setelah ayat sajadah selesai dibacakan, Ahmad bersama jemaah lain mengikuti imam melakukan sujud A. Sahwi, B. Sajadah, C. Syukur, D. Tilawah. Maka jawaban yang benar adalah D. Tilawah jawabannya. Kita lanjut. Hasim sedang mengerjakan salat. Tiba-tiba teringat bahwa bilangan rakaat yang dikerjakannya lebih. Sebaiknya Hasim melaksanakan sujud sahwi. A. Sebelum salam, B. Setelah salam, C. Sebelum takbir, D. Setelah takbir. Maka jawaban yang benar adalah A. Sebelum salam jawabannya ya. A ya, sebelum salam. Lanjut. Di salah satu wilayah terjadi musibah banjir. Kebetulan salah seorang saudara Bu Anita tinggal di wilayah tersebut. Dia mendapat kabar bahwa saudaranya selamat dari musibah tersebut. Bu Anita kemudian melakukan sujud A. Rukun, B. Sahwi, C. Syukur, D. Tilawah. Maka jawaban yang benar adalah C ya, syukur jawabannya. Khalifah pertama Bani Umayyah adalah A. Abdul Malik bin Marwan, B. Muawiyah bin Abu Sufyan, C. Walid bin Abdul Malik, D. Umar bin Abdul Aziz. Maka jawaban yang benar adalah B. Muawiyah bin Abu Sufyan jawabannya. Pemerintah Bani Umayyah dibagi menjadi dua periode, yaitu periode A. Damaskus dan Toledo, B. Damaskus dan Cordoba, C. Madinah dan Andalusia, C. Madinah dan Cordoba. Jawaban yang benar adalah B ya, Damaskus dan Cordoba jawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Hal ini tercantum dalam Quran surat A. Al-An'am ayat 165,
B. Al-Ra'du itu ayat 11, C. Al-Anfal ayat 30, D. Al-Baqarah ayat 11. Maka jawaban yang benar adalah B. Al-Ra'du, yaitu ayat 11 jawabannya. Manfaat yang dapat kita peroleh dari perilaku hidup hemat dan sederhana adalah A. Menjadi salah satu cara agar cepat menjadi kaya. B. Bisa peduli pada sesama manusia di sekitar kita. C. Dapat menabung untuk kebutuhan yang akan datang. D. Semua keinginan dapat terpenuhi pada masa sekarang. Maka jawaban yang benar adalah C. Dapat menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Itu ya jawabannya. Oke, itu ya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.